Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Abi Hanif dan Umi Hida selaku pengasuh pesantren Super Kamil Roiba Indonesia, yang terhormat Bapak beserta jajaran pengurus terutama Muhammad Barifki selaku koordinator peta imajinasi Hanifida, yang terhormat pula beserta jajaran guru, staf dan teman-teman, dan yang terakhir ada keluarga yang ada di rumah. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Oke, perkenalkan nama saya Najwa Latif Nizati, saya dari kelas 12 BMA Al-Quran Al-Riba Indonesia. Jadi pada malam hari ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya, yaitu Qaidah Mukhtalaf yang ke-1 sampai yang ke-5. Oke, langsung aja. Bunyi yang pertama, bunyi adalah al-jum'atu dhuhru maksuratun am sholatun mustaqillah. Artinya adalah sholat Jumat itu adalah sholat zuhur yang diringkas, ataukah dia itu sholat sendiri. Nah, dari jawabannya ini, itu kan pertanyaannya. Mukhtalaf itu artinya pertanyaan, soal. Jadi jawabannya adalah beberapa pendapat mengatakan bahwasanya ada yang mengatakan bahwa sholat Jumat itu adalah sholat zuhur yang diringkas menjadi 2 rakaat. Tetapi kalau misalnya pendapat yang lain mengatakan bahwasanya sholat Jumat itu adalah sholat sendiri, karena ada beberapa tempat di mana mereka itu setelah sholat Jumat ada yang sholat zuhur lagi. Nah, kan berbeda-beda ya. Nah, kemudian apakah sholatnya itu dapat dijamak? Nah, jadi pertanyaannya adalah yang pendapat pertama mengatakannya boleh dijamak. Tapi kalau misalnya pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya itu tidak boleh dijamak. Nah, kemudian kaidah yang kedua punya itu as-shalatu khalfal muhditsil majhulil hali idza qulna bisihahi hadiyati sholatun jama'ati au ifrodi. Maksudnya artinya adalah sholat di belakang orangnya hadas, kemudian kita tidak mengetahuinya, maka kemudian kita menganggap sah, maka itu dianggap sholat jamaah ataukah sholat sendiri. Nah, jawabannya adalah beberapa pendapat mengatakan bahwasanya itu adalah sholat jamaah karena posisinya kita tidak mengetahui, jadi tidak batal. Nah, kemudian ada pendapat lain mengatakan bahwasanya itu sholat sendiri karena sholat yang imamnya kita itu tidak suci atau mereka telah berhadas. Nah, pertanyaannya adalah apakah sholatnya sah atau tidak? Nah, balik lagi, beberapa pendapat mengatakan, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak, karena kan fikih itu berbeda-beda, jadi kita juga berbeda-beda madhab. Jadi ada yang boleh, ada yang enggak, ada yang mungkin antara keduanya, kita nggak tahu. Nah, kemudian kaidah yang ketiga punya adalah man atabima yunafil fardhi dunan nafli fi awwali fardhi au itnan fardus hal hiya sholatun nafli au tabdu. Artinya adalah seseorang yang melakukan hal-hal yang meniadakan fardu, bukan sunnah ya, bukan sunnah. Nah, kemudian di antara permulaan atau pertengahan dia itu apakah menjadi sunnah ataukah batal. Nah, jawabannya adalah ada yang menjadi sunnah, ada pula yang menjadi batal. Dia itu batal sama sekali, batal semuanya ya, jadi nggak ada sunnah-sunnahan. Nah, dia itu dianggap sholat sendiri ataukah sholat ataukah sholat lain. Nah, jawabannya adalah misalnya seseorang, contoh misalnya ada aku nih sholat, pas sholatnya itu kan sholat sendiri. Nah, pas aku di tengah, misal sholat duhur kan 4 rakaat. Nah, pas lagi sholat rakaat kedua ternyata di sebelah aku ada yang jamaah ternyata. Jadi aku membatalkan sholat, kemudian aku mengikuti jamaah tersebut. Nah, itu dianggap sholat 2 rakaat yang sebelum tadi dianggap sunnah, sholat sunnah ya, atau batal. Nah, jawabannya adalah ada yang mengatakan bahwasanya itu bisa jadi dikatakan sunnah, ada pula yang mengatakan bahwasanya itu menjadi batal sama sekali, karena kan niatnya udah beda, sekolahnya sendiri menjadi jamaah, kemudian berbeda tempat juga. Nah, jadi dikatakan batal, lebih ke batal. Nah, kemudian ada yang keempat. Empat ini bunyinya an-nadru hal hiya yuslaku bihi maslakal wajibi awil jaizi. Artinya adalah nadar berlaku wajib ataukah jaiz. Nah, jawabannya adalah
ada yang berlaku wajib, ada pula yang berlaku jaiz. Nah, contohnya misalnya nih, ada seseorang berpuasa. Nah, kemudian berpuasa nazar dia ini. Nah, dia itu berniatnya itu malam. Dia itu berniatnya malam ataukah pagi? Nah, jawabannya adalah boleh pagi, boleh malam. Jadi seperti puasa-puasa Ramadan. Nah, kemudian yang terakhir ada yang kaidah kelima. Bunyinya adalah halil ibrati bisyahil ufudi au bimaniha. Artinya adalah apakah yang diperhitungkan itu lafaz akad atau maknanya. Jadi pertanyaannya itu jawabannya adalah ada yang menurut lafaz, ada pula yang menurut ada juga yang menurut maknanya. Nah, contohnya misalnya ada nih orang yang hutang. Nah, kemudian misalnya aku hutang, misalnya ada orang yang hutang sama aku. Nah, terus aku bilang kalau misalnya kamu mengembalikan uangnya, maka kamu harus memberikan aku satu kain. Jadi dia itu menimbal balik utang tersebut. Jadi kalau misalnya kamu bayar, kamu harus beliin aku sesuatu. Harusnya kembali nggak sih? Tapi yang nggak tahu di buku kayak gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.